Halo semuanya, di video kali ini saya pengen bahas mengenai 5 ciri orang kelihatan baik, tapi sebenarnya dia manipulatif. Karena lucu aja gitu. Kadang kita sadar, kita sedang dimanfaatkan. Tapi kita tetap bertahan karena kita itu takut dibilang jahat sama mereka. Kita tahu sebenarnya dia benar-benar gak peduli sama kita. Tapi karena dia baik, karena dia suka bilang, aku ngerti kok kamu capek. Kita jadi mikir, mungkin kita ini yang berlebihan. Padahal sebenarnya itu bukan sebuah kepedulian, tapi itu sebuah strategi. Manipulatif yang paling ampuh membuat korbannya itu mempertanyakan dirinya sendiri. Misalnya nih, kita nolak bantu mereka karena memang lagi nggak sanggup aja. Tapi malah dia ngomong seperti ini, ya udah sih, kan memang dari dulu aku itu nggak pernah dianggap. Jadi kita itu langsung ngerasa jahat. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kok keterlaluan ya? Tapi anehnya, kita tetap merasa bahwa kita itu bersalah. Nah, kalau kamu pernah berada dalam situasi itu, bisa jadi kamu lagi berhadapan dengan orang yang benar-benar hebat. Dan orang itu benar-benar manipulatif. Tapi masalahnya, manipulatif itu tuh gak selalu kelihatan jahat loh. Kadang manipulatif itu terlihat tampak baik, bahkan seringkali betul-betul sangat baik. Yang bikin kita bingung, ini orang tulus atau bulus atau pura-pura. Orang jahat yang terang-terangan itu gampang kita hindari dan lawan. Tapi orang jahat yang pakai topeng kebaikan, nah itu yang bahaya banget. Dalam bukunya The Sociopath Next Door, itu Martha Stout pernah bilang, 1 dari 25 orang di sekitar kita itu adalah sosiopat. Mereka itu gak punya empati, tapi lihai banget menyamar jadi orang baik. George Simon, seorang psikolog juga pernah bilang, orang manipulatif itu jarang sekali terlihat agresif. Justru mereka itu tampak tenang, lembut, dan seolah-olah mereka peduli. Itulah kenapa kita sering gak sadar bahwa kita itu lagi dimanipulasi. Mereka bisa jadi teman, pasangan, bahkan keluarga. Mereka gak nunjukin wajah jahatnya loh. Tapi selalu kok kenapa bikin kita itu berhadapan sama mereka itu capek secara emosional. Kenapa kita gampang terjebak? Karena manipulasi itu licik. Bukan main bentak, tidak main kasar, tapi rasa kita yang dimainin. Mereka tahu cara memainkan emosi kita dan bikin kita itu rasa bersalah, gak enakan, dan akhirnya kita nurutin aja kemauan mereka. Manipulasi itu seperti racun yang dicampur di teh hangat. Gak kelihatan, tapi lama-lama bikin mati. Dan masalahnya memang kita tumbuh di lingkungan yang seringkali mengagung-agungkan yang namanya kebaikan, tapi kita tidak pernah diajari batasan-batasan mana kebaikan yang kita terima dan mana kebaikan yang harus kita tolak atau kita jaga-jaga gitu. Akhirnya kita sulit sekali mana orang yang baik beneran dan mana orang yang cuma acting. Sekarang mari kita bahas 5 ciri halus mereka, orang-orang manipulatif ini yang seringkali kita nggak sadari. Dan ini penting, karena kalau kita nggak tahu dari awal, itu bisa bikin kita capek jiwa, capek raga, capek semuanya lah. Yang pertama, terlalu sering merendahkan dirinya sendiri untuk minta dikasihani. Kamu pernah nggak nolak bantu orang? Terus dia jawab, ya udah, aku memang dari dulu nggak pernah dianggap penting kok. Itu bukan rendah hati, tapi itu manipulatif. George Simon itu menyebutnya sebagai covert aggression, serangan emosional yang disamarkan. Tujuannya satu, bikin kita merasa bersalah. Supaya apa? Supaya kita tunduk, kita nurut, dan dia dapet tuh apa yang dia mau. Orang manipulatif itu bukan ingin dimengerti, justru dia ingin mengendalikan kita lewat rasa iba dan rasa bersalah. Yang kedua, selalu ingin dipahami tapi jarang mengerti. Mereka sering cerita tentang betapa susahnya mereka, tentang luka masa lalu, tentang pengorbanan mereka. Kita jadi simpati sama mereka. Tapi giliran kita yang cerita, mereka ngeles dan mereka bilang, ah masalahmu gitu doang. Akhirnya hubungan menjadi satu arah. Kita yang terus memberi dan mereka yang terus menerima. Jadi kalau dalam hubungan cuma satu pihak yang berkorban, itu bukan hubungan namanya, itu jebakan.
Yang ketiga, menggunakan logika untuk menjatuhkan secara halus. Mereka selalu bilang, coba deh pakai logika. Kamu itu terlalu sensitif. Aku bilang begini karena aku peduli sama kamu. Aku begini karena aku sayang sama kamu. Terlihat soft spoken, terlihat bijak. Tapi justru hal itu bikin kamu jadi ragu sama perasaanmu sendiri. Nah, itu yang disebut gaslighting. Bikin kamu merasa kamu itu lebay, padahal mereka yang licik. Gaslighting itu adalah seni yang akan membuatmu akhirnya meragukan akal sehatmu dan nuranimu sendiri. Orang manipulatif itu suka sekali bersembunyi di balik kata-kata logis. Padahal niatnya menjatuhkan kita secara halus. Yang keempat, terlalu sering ingin tahu segalanya tentang kita, tapi dia selalu menyamarkan tentang diri dia. Dia nanya banyak hal tentang kita, tentang perasaan kita, rencana kita, masalah kita. Terkesan memang mereka itu peduli banget gitu. Tapi giliran kita nanya balik sama mereka, jawabannya itu selalu ngambang atau malah dialihin ke topik yang lain. Itu karena mereka ingin mengendalikan narasi atau mengendalikan pembicaraan. Jadi mereka pakai teknik selective disclosure, membuka informasi secara pilih-pilih supaya mereka tetap punya kendali. Orang manipulatif ingin tahu segala hal tentang kita, tapi tidak pernah benar-benar membuka diri siapa diri mereka sebenarnya. Yang kelima, terlalu sering menggunakan kata-kata moral untuk menekan psikologis kita. Misalnya nih, kamu tuh orang baik, kamu pasti bantu. Kamu tuh orang peduli, kamu pasti nurut. Orang egois tuh biasanya begini, bla 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 dan sebagainya. Kesan awalnya nasihat, tapi sebenarnya itu pancingan rasa bersalah. Mereka pakai moralitas sebagai alat kontrol supaya kita takut terlihat jahat dan akhirnya kita nurutin kemauan mereka. Manipulatif yang paling halus itu adalah membungkus kontrol dengan baju kepedulian. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadari satu hal penting. Kamu bukan orang jahat karena tidak menuruti permintaan orang lain. Kamu berhak menolak, berhak bilang tidak, berhak untuk menjaga batas-batasan. Yang kedua, pakai instingmu, dengarkan instingmu. Kalau kamu sering merasa capek, terutama dari sisi emosional, ketika kamu ngobrol dengan seseorang, itu alarm untuk mulai jaga batasan. Yang ketiga, bedakan antara rasa iba dan rasa tanggung jawab. Kamu boleh peduli, tapi kamu tidak harus selalu menyelamatkan orang lain. Jangan mau dimainin atas nama kebaikan. Manipulasi itu tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang dia datang dengan senyuman, kata-kata bijak, dan perhatian yang tulus. Tapi justru di situ bahayanya. Musuh yang menyamar jadi teman itu jauh lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan datang menyerang. Kamu berhak punya hubungan yang sehat. Kamu berhak untuk punya hubungan yang setara. Hubungan yang saling jaga, bukan untuk saling kuasai. Dan yang paling penting, kebaikan sejati gak pernah bikin kita merasa bersalah hanya karena kamu ingin menjaga dirimu sendiri. Jadi, kalau kamu sedang belajar membedakan mana kebaikan yang tulus dan mana yang pura-pura, percayalah, itu bukan tanda kamu jahat. Itu tanda kamu sedang tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dan kamu gak perlu merasa bersalah kalau pada akhirnya kamu memilih untuk waras. Kalau kamu merasa video ini relate, share ke teman kamu. Siapa tahu mereka juga lagi terjebak dalam hubungan yang manipulatif tapi tidak sadar. Dan ingat, jangan tunggu sampai hancur baru sadar bahwa baik belum tentu benar. Terima kasih, semoga bermanfaat.